Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya hormati, marilah kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita banyak kebaikan hidup yang lebih indah lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam, dan insya Allah besok di hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya atau pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga teman kita yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal atau karena banyak halangan. Mudah-mudahan Allah segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya. Adik-adik yang saya hormati, jadi hari ini kita akan kuliah online. Bagaimana pemerintah juga menganjurkan WFA ya, work from anywhere, bekerja dari mana saja, gitu maksudnya. Dengan sistem online ini, dengan kecanggihan teknologi digital ini, maka kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran di mana saja, baik offline maupun online. Nah, untuk sementara ini kalau bulan puasa banyak masih melakukan kesibukan-kesibukan di bulan Ramadan ini, maka kita akan kuliah online dengan sambil menyimak perkuliahan saya ini mengenai studi peradaban Islam ya, mengenai studi peradaban Islam ini. Jadi memang studi peradaban Islam ini mata kuliah yang sangat menarik dan tidak begitu susah ya, karena kita akan memahami pengertian peradaban Islam, lalu pendekatan-pendekatan apa yang digunakan sehingga kita bisa menguasai ilmu ini dan bisa mengembangkannya nanti di kemudian hari itu ya. Kalau kita lihat dari studi peradaban Islam ini, memang kata peradaban Islam itu sendiri memang menimbulkan opsi-opsi pengertian ya, atau opsi-opsi pilihan konsep atau definisi. Ada yang mengatakan peradaban Islam itu peradaban yang pertama itu yang dibangun oleh kaum muslimin, yang mengenai segala sendi kehidupan kerohanian maupun non-kerohanian ya, ilmu pengetahuan, seni, kebudayaan dan sebagainya, itu dalam kerangka mengembangkan agama Islam dalam kehidupan masyarakat. Ada yang mendefinisikan peradaban Islam itu peradaban yang juga dibangun oleh kaum non-muslimin ya, selain kaum Islam muslimin juga kaum non-muslimin, orang-orang non-Islam, dalam rangka membangun kehidupan dan kemajuan umat Islam. Jadi seperti Masjid Istiqlal itu yang dibangun, diarsiteki oleh non-muslim, itu termasuk produk dari peradaban Islam. Ada juga peradaban Islam itu peradaban yang dihasilkan untuk mengembangkan kehidupan umat Islam dalam bidang kerohanian maupun non-kerohanian ya, seni, ilmu pengetahuan, kebudayaan, arsitektur dan sebagainya, itu untuk mengembangkan kemajuan Islam di masyarakat dunia. Itu 3 definisi itu ya, yang harus kalian pahami. Nanti kayaknya banyak bukunya di buku Profesor Sidi Ghazalba dan bukunya Al-Notonbi, banyak orientalis maupun para ilmuwan Islam itu ya. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang pendekatan-pendekatan sejarah. Saya kira konsep-konsep peradaban Islam itu sendiri juga lahir dari pendekatan sejarah yang dilakukan di dalam memahami dan mengkaji peradaban Islam. Ada 3 pendekatan sejarah ya, sejarah linier, sejarah sirkuler, nanti akan saya terangkan ya, sejarah spiral. Ada juga pendekatan geopolitik, ada juga pendekatan geososial, ada juga pendekatan kebudayaan, ada juga pendekatan sains dan sebagainya. Itu kalau kita meminjam istilahnya Pak Amin Atullah, itu ada multidisiplin sama interdisiplin dalam menggunakan berbagai pendekatan itu untuk kepentingan mempelajari Islamic Studies atau dirasah Islamiyah, di mana
studi peradaban Islam itu bagian dari Dirasa Islamiyah yang sangat penting di lingkungan perguruan tinggi Islam seperti kita ini. Oke ya, Dede ya.